kita telusuri tempat hits di Korea di segmen Soulgram. Hai. Ada DJ Jisoo, selamat datang kembali. Ya, halo. Agak kurang ini ya, kurang fit ya hari ini. Baru perubahan suhu lagi ya Iya. soalnya ya. Jadi tubuh bingung menyesuaikan ya. Benar, mau menyesuaikan sama mana. Habis dingin, panas. Iya. Nah, panas juga ya, anget ya. Yang peralihan kayak gini tuh bikin gampang kena sakit ya. Benar. Iya. Emang banyak yang sakit kalau yang peralihan gini Iya. ya. Karena Ini sebelah gue juga lagi sakit ya. Iya. Lagi Lo gak enak badan. lagi kurang fit ya, tapi semoga bisa kembali segera fit ya. Karena emang pancaroba itu suka membuat tubuh kita kan Iya, menyesuaikan iya, dengan benar. cuaca yang baru kan. Benar. Apalagi ini kan sekarang dari musim dingin ke musim semi. Jadi emang ya seperti itulah. apalagi kan kayak perubahan suhunya juga sekitar 10 derajat ya. Iya, beneran bener-bener. ada jomplang gitu ya. Jadi emang susah untuk beradaptasi anggapannya. Tuh. Ya itu emang kayak kekurangannya Korea sih, karena ada 4 musim ya. Iya, iya. Jadi bisa dibilang tubuh nggak bosen-bosen, tapi ya susah untuk beradaptasi. Susah menyesuaikan, benar. Benar. Ya semoga kita harapkan para co-hires dan juga siapapun yang saat ini lagi kurang fit bisa tetap sehat dan semangat, apalagi yang lagi puasa ya. Iya. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Pada nyapa DJ Jisoo nih, ada Eva Devita. Halo DJ Jisoo. Halo. Ada Gita dan Santi juga. Hola DJ Jisoo. Olah, bahasa Spanish dong ya. By the way, mungkin karena musimnya sekarang udah mulai agak sejuk gitu. Hari ini kita akan jalan-jalan menikmati alam dan udara yang sejuk atau di indoor. Kita hari ini masih mau di outdoor. Oh, outdoor. Enak dong. Outdoor Seperti dan yang sudah dijanjikan ya. benar. Oh iya, minggu Minggu lalu. lalu sempat dijanjikan tuh. Jadi kita hari ini mau ke Hanggangjin Station. Jadi kalau minggu kemarin kita bahas museum, Museum. ya. Museum yang berada di dekatnya Hanggangjin. Kita kali ini mau bahas di Hanggangjin itu ada apa aja kayak gitu. Dan kali ini juga ada pop-up store dari albumnya Jennie Blackpink. Jadi ya aku Album juga solo baru ya. benar. Jadi ya dia ada pop-up store-nya biar lebih ramai ya mungkin ya, sekitar sekalian promosi lah Promosi. anggapannya. Jadi teman-teman bisa lihat ada pop-up store seperti apa kayak gitu. Oh, seru banget ya. Pop-up-nya berapa lama rencana? Rencana, Jadwalnya. rencana. Udah selesai sampai Oh, udah tanggal kelar. 13 Oh, udah kemarin. selesai. Mungkin karena udah launching kan ya albumnya betul, juga betul, ya. betul. Jadi ya cuman gambaran aja ya. Kita langsung lihat videonya dulu aja ya. Nah, kan seperti yang Jennie suka kan suka merah-merah gitu Iya, kan. benar. Jadi ini pop-up store-nya dan antrinya juga panjang banget. Sekitar 1 jaman deh, Wah, 1 jam panjang setengah. banget ya. Ini apa nih? Headset. Jadi kalau teman-teman masuk ke sini dikasih headset. Heeh. Jadi bisa dengerin. Jadi gini, harus sambungin dengan handphone. Aha. Terus disambungin sama headsetnya, ada Bluetooth-nya. Jadi ada kayak Jennie kasih mission, atau Jennie kayak ngomong-ngomong. Ya kita bisa dengerin juga kayak gitu. Seru banget ya. Jadi di dalam itu ada kayak mission-missionnya, disuruh ngapain. Oh, ada misinya juga. Ini tempat foto. Jadi kalau teman-teman menyelesaikan mission nanti dapat kayak kado kayak gitu. Oh gitu. Heeh. Ih, harus lah ya. Harus ikutan ya. Sekalian ya anggapannya. Sekalian, benar. Jadi kalau ruangannya ini kayak menggambarkan Jennie membuat albumnya tuh kayak dengan apa gitu lah anggapannya. konsep-konsepnya ya. Heeh. Kebanyakan merah-merah sih. Mungkin dia emang suka warna merah Iya, banget iya, ya. benar-benar. Heeh. Dan ini juga ada kayak kata-katanya. Oh. Mungkin kalau emang pecinta Blackpink ya anggapannya ya. Atau fansnya Jennie. Nah, itu yang mungkin bikin antrinya lama. Soalnya Iya, kan bener, fansnya bener. banyak ya. Banyak banget. Pasti ya turis asing juga pada kesini ya nggak sih? Bener, dari turis asing juga banyak banget. Bener. Heeh. Justru orang luarnya juga banyak banget sih memang. Heeh. Pasti mungkin mereka udah dikasih tahu kan ada info Bener. pop-up store ini. Jadi datang benar-benar hanya khusus untuk ini. lihat Bener. ini pop-up store-nya Jennie. Dan ya seperti yang dilihat ini kayak mungkin berhubungan sama album barunya ya. Betul. Rambutnya merah, apanya merah. Emang suka merah deh kayaknya dia itu. Oh. Dan ini kayak masuknya tuh bergrup sekitar 6 orangan. Oh gitu. Soalnya dipantau. Jadi karena ada missionnya juga Iya atau sih ya. apanya. Emang Giliran, misinya giliran. ngapain aja tuh? Salah satu yang dilakuin. Tapi misinya juga cuman kayak tadi misalnya yang tadi aku tunjukin yang ditarik itu foto Kertas. itu. Oh, suruh foto. Nah,
nanti misinya selesai. Sekalian itu kan buat promosi ya. Bener, sekalian. Sekalian. Wah, tapi ini gede banget ya tempatnya ya. Ya oke lah, walaupun nggak sampai gede banget, tapi kayak tertata lah anggapannya. Bagus ya dalamnya ternyata. Ini ruangannya menggambarkan apanya Jenny gitu katanya. Aku juga lupa. Tapi kayak megah ya ininya ya. Terus kayak Istana istana orang Eropa bener-bener gitu ya. Eropa. Oh, itu semua foto-fotonya Jenny ya. Bener, foto untuk albumnya juga kayaknya. Dan memang udah launching dan lagi rame juga kan. Betul. Karena Jenny selalu hit lah anggapannya ya. Heeh. Jadi di sini juga dijual merchandise-nya juga seperti hoodie atau topi kayak gitu-gitu ya. Kalau teman-teman emang fans beratnya Jenny kayaknya emang harus ke sini. Harus ke situ dan harus beli. Bener. Nah ini kayak hoodie-nya. Oh, ini hoodie-nya. Hoodie gambar Jenny anggapannya. Wah. Ini dijual ya merchandise. Dijual. Harganya luar biasa. Oh, gitu. Ya, karena pasti limited kan ya. Oh, iya sih. Cuman Hanya. hanya bisa ya asli anggapannya. Aku lihat hoodie-nya tuh 86.000. Oh, wow, lumayan Jadi ya. kalau teman-teman yang benar-benar suka Jenny mungkin ya Oh, itu ada eco bag juga. bener kayak topi, eco bag itu semua ada. Wow. Dan ini juga kerjasama sama itu ya Hyundai Card. Hmm. Jadi mereka mungkin satu gedung atau gimana gitu. Nah, pertama aku pikir pribadi ya ini karena mereka sponsornya sama Hyundai Card. Aku kira ada promosi Hyundai Card juga, tapi ternyata nggak ada. Oh, gitu. nggak ada. By the way, ini masuknya bayar apa? Gratis, Oh, maksudnya gratis. Oh. Tinggal bawa kalau orang-orang teman-teman Indonesia harus bawa paspor tapi. Oh, gitu. Mungkin karena ada peminjaman headset ya. Jadi takutnya kalau ada yang rusak atau gimana. Oh, gitu. Jadi kalau paspor harus bawa. Kalau orang Korea juga harus bawa KTP anggapannya. Disimpenin kayak gitu. Berarti setiap orang dikasih si headset itu ya? Benar. Buat ikutin missionnya. Dan headsetnya juga udah diganti apa tuh namanya? Plastiknya. Plastiknya udah diganti. Jadi ya untuk kebersihan. Jadi bersih ya? Nggak usah khawatir anggapannya. Takutnya kan ada yang ini kan anti kuman. Bener. Atau bawa sendiri juga bisa lah. Ada yang nanya nih Aphrodite, apakah DJ Jisoo udah pernah ketemu sama Jenny? Kalau Jenny nggak pernah sih. Kalau Jisoo udah ya? Kalau Jisoo udah. Waktu kesini. Kalau mungkin DJ Abdi yang lebih ada potensi nih kayaknya. Ketemu sama Jenny. Jenny. Ya, berharap sih banget. Belum Iya. pernah ya. Belum pernah juga. Oh. Baru ketemu Jisoo juga. Untuk yang tim Blackpink ya. Iya, tim Blackpink belum semuanya. Hmm. Berharap banget sih. Tapi ya Pengen ya, pengen Pengen ketemu ya, banget. pengen banget. Ya nanti kalau ada waktu dia dipanggil ke KBS ya siapa tahu ya. ya kita harus memantau dari bawah, dari lobby. Kata Susanti ada botol tumbler Jenny. Iya ya? Ya, Semuanya dijual ya di situ ya? Kayaknya dan ada juga foto booth sebenarnya, tapi aku nggak ikutan karena aku kan ya males juga gitu foto. Dan kalau Mungkin yang karena sendiri kali. Kalau rame-rame, apalagi seru. sama sesama fans pasti seru ya. tapi yang orang-orang yang fans beratnya itu yang pergi sendiri juga foto booth sendiri. Gitu. Juga ada yang dancer kayaknya ya, kayak joget-joget di depannya itu. Mungkin ya, konsepnya mereka yang tiktokers kayak gitu kan. Oh, bener. Tapi kalau aku ya nggak sampai foto lah anggapannya. Tapi kalau foto booth di sana, yang beberapa orang itu dapat kayak albumnya, bukan album ya, kayak Photocard. ya photocard ya anggapannya ya. Itu kalau yang hoki juga bisa dapat kayak gitu. Gitu. By the way, lu ngejalani misinya nggak nih? Wajib jalanin misinya. Tapi wajib. kalau kadonya itu harus sampai foto. Tapi aku nggak ikut foto, jadi nggak dapetin kadonya lah. Ya, anggapannya. sayang. Berarti semua rata-rata yang datang ke sana pasti dapat kado gitu kalau menjalankan misi. Kalau menyelesaikannya semua ya sampai foto booth. Tapi aku nggak harus ikut sampai sama foto foto booth. booth. Karena menurutku ya Padahal seru loh foto boothnya, pasti temanya Jenny bener. Lucu-lucu, Tapi kan? bayar lagi nggak foto booth? Fotonya nggak nggak bayar. bayar lagi. Tapi ya kayak antri gitu. Antri pastinya ya. Dan aku juga udah pengen pulang karena nggak mengira
sepanjang itu lah antriannya. Oh, Soalnya gitu, iya, di iya. luar itu kayak nggak sampai sepanjang itu. Ternyata Tapi- pas di dalam. Iya bukan di dalamnya sih, kayak nunggunya tuh lama Nunggu- banget. oh, Jadi nunggunya. pas dilihat sekitar mungkin 30 menit lah kayak gitu. Tapi nggak maju-maju yang depan kayak gitu loh. Jadi Jadi lama dari situ ya. Jadi udah capek nunggunya. Mungkin karena pelan-pelan ya, dan misinya kan, dan banyak banget yang harus dilihat Bener. juga Kan gitu. karena dipantau kan anggapannya. Oh iya. Jadi bukannya masuk kayak gitu, tapi kan bergrup kayak gitu, tunggu selesai baru yang nextnya baru boleh masuk Iya bener. kayak gitu. Gue juga dulu pernah ke pop-up store ini, apa sih, Guardian of Galaxy ya, yang ada I Am Groot itu. Ya itu juga kayak gitu, jadi antri, Pelan-pelan. terus satu-satu dulu, foto dulu, main ini dulu. Jadi lama sebenarnya. Ya karena udah dipantau ya kan, Bener, pop-up bener, store ini bener. ada yang kayak semua masuk gitu, ada yang ada misinya kayak gini Bener, kan, bener, bener. emang lebih lemot ya. Iya, Karena harus ini dipantau dulu, satu-satu. harus ini dulu. Makanya. Baru keluar, udah selesai, baru bisa masuk yang baru gitu kan. Bener, tapi ya ada plus minusnya lah. Tapi kalau misalnya teman-teman emang fans beratnya dari pop-up store itu ya, misalnya yang ini kayak Jenny, mungkin lebih enjoy kalau dipantau anggapannya, karena merasa lebih gimana ya, lebih dekat sama Jenny ya anggapannya. Karena Jenny ngomong bisa didengerin. Bener. Jenny kayak mau menyampaikan apa bisa dengerin kayak gitu. Seru banget ya. Di Korea ini pop-up store-nya banyak banget yang bisa Bener. kita telusuri. Dan apalagi karena zaman ya. Dan aku sendiri sebenarnya nggak ada plan untuk ke sini sebenarnya. Tapi karena pas itu kan aku ke Liu Museum Oh ya, iya, yang museum. minggu kemarin. Karena turunnya di Hanggang Station juga. Aku lihat itu apa sih kok rame banget gitu. Jadi kayak mulai menelusuri dan ternyata itu pop-up store-nya Jenny ya gitu. Langsung deh. Ya langsung minggu Langsung deh depannya. ke sana ya. Seru banget Karena ya. minggu itu sudah nggak ada waktu, jadi minggu depannya aku ke sana lagi. Mumpung masih buka. Bener-bener. Itu Kapan berarti lagi? namanya rezeki. Emang rezeki itu kan kita nggak tahu ya Iya, kapan iya. datangnya gitu. Karena biasa yang udah terplanning biasa nggak jadi, tapi yang nggak terplanning Malah jadi. Malah malah jadi, jadi gitu. bener. Dan itu namanya rezeki. Bener. Hoki banget berarti DJ Jisup ini ya. Oke banget. Hoki bisa mendatengin pop-up store-nya Jenny ya. Balik lagi masih di Kohai, kita lagi di segmen Soulgram, lagi jalan-jalan sama DJ Jisup nih di daerah Hangangjin. Iya, Hangangjin ini dekat sama Itaewon ya. Bener. Mungkin ada yang masih asing gitu. Apa sih Hangangjin gitu? Jadi emang kayak daerah-daerah Hangangjin atau Itaewon ini banyak orang luarnya. Kalau nyambung ke minggu kemarin-kemarin, kalau Itaewon tuh lebih kayak tempat minum atau bar atau kayak restoran luar lah anggapannya. Betul. Kayak restoran Indonesia atau Pakistan, Turki kayak gitu. Kalau yang Hangangjin ini lebih kayak tempat shopping sama tempat ngafe, nongkrong kayak gitu. Oke. Dan ya kalau Hangangjin ini banyak kayak brand-brand perusahaan besar yang buka di sana, karena Hangangjin kan sebenarnya bisa dibilang salah satu tempatnya orang kaya di Korea lah anggapannya. Jadi kalau yang misalnya bilang rumahnya di daerah sana, itu kemungkinan besar itu konglomerat itu. Konglomerat ya. Daerah mahal lah ya. Daerah mahal lah anggapannya. Elit-elit. Wow, berarti kalau mau nyari pacar yang cebol bisa ke sana ya. Oh iya. Cebol. Nongkrong di sana Cebol. ya anggapannya ya. Nongkrong di sana kali aja kan, kita kan nggak tahu ya. Iya, di sana juga emang banyak kayak brand-brand yang maksudnya mobil-mobil mahal. Udah siaga karena ya mungkin pasarnya di sana juga ya. Banyak yang beli lah anggapannya. Seru banget ya. Gue jadi penasaran seperti apa sih suasana di Hangangjin ini yang penuh Bener. dengan brand-brand mahal. Kita langsung lihat videonya dulu aja ya. Jadi ini pertama, kalau teman-teman tahu Maxim ini salah satu mix coffee di Korea yang Brand. sangat terkenal, yang dari zaman dulu semuanya minum. Dia juga ada kafenya di sini. Tuh. Karena itu sebenarnya kan kayak cuman mix coffee tapi ada cafe gedenya gitu. Iya. Dan yang next ini namanya Passion 5. Jadi kalau teman-teman yang ke Korea pasti pernah dengar namanya Paris Baguette atau Paris Croissant Iya. atau ya Baskin Robbins atau apa, itu semuanya punya perusahaan ini. Tapi karena emang bosnya ini juga kayak Kaya banget ya. iya grup kan, dia grup Grup ya soalnya ya. bukan perorangan lagi Iya, ya. udah grup ya. Dan bosnya ini juga emang dulu tuh baker lah anggapannya. Oh, Jadi gitu. dia tuh emang bener-bener Wah, ini enak-enak banget nih buat buka puasa ya. bener Takjil. Iya. lengkap ini, dari roti makan, roti dessert, semuanya ada. Dan ini Passion 5 ini anggapannya tuh kayak rumah
rumah elitnya mereka. Kalau Paris Baguette kan kayak yang franchise. Franchise, ya. Paris Croissant yang agak lebih elit. Fashion Five ini yang super elit lah anggapannya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh juga ada kayak alat kayak sortir gandum langsung. Jadi kalau teman-teman lihat mesinnya itu, Oh, gitu. jadi kayak benar-benar fresh kayak gitu. Wah, ini enak-enak banget nih. Ini Buat buka puasa. semuanya lengkap dari roti apapun. Dari roti Eropa yang biasanya sourdough yang roti keras-keras atau roti Korea yang lebih lembut-lembut dan manis. Bener. Semuanya ada Semuanya ada. Ini bagi pecinta dessert dan Bener. Gue pecinta suka roti. tuh yang stroberinya tuh. Ini eclair ya namanya. Betul. Ya. Wah, Ini juga sempat zaman tapi udah jarang ada. udah kurang ya, udah. Ini juga Roll cake. Kalau di Korea tuh kalau orang tua tuh suka roll cake entah kenapa. Wah, Soalnya ini banyak, lucu-lucu banget nih. panjang dan banyak. Mungkin ya. Dan ini juga pastry, kalau teman-teman lihat bentuknya tuh udah benar-benar tingkat atas lah anggapannya. Bener. Sampai kayak sayang gitu mau dimakan ya. Terlalu cakep. Buat Instagramable bagus ya. Bener, aku juga dulu kan suka kayak gitu kan, tapi harganya tuh emang mahal banget. Mahal banget ya. Jadi cuman yang maniak doang yang biasanya beli. Tapi atau jelang event. jelang tengah malam atau mau tutup dia nggak diskon juga ya rotinya? Enggak diskon kalau roti. Kenapa ya enggak diskon? Biasa gitu kan kalau di Biasa banyak. supermarket Iya, atau kalau di toko supermarket itu kan iya, diskon. Tergantung rumahnya sih. Rumah roti juga ada yang diskon kok. Iya, ada. Kayak donat gitu kadang-kadang Ini gelato ada. ya? Bener. Wow, lengkap ya sampai ke ice cream juga ada. Jadi dia tuh benar-benar ada semua dari gelato, dari coklat, cake. Wah, yang strawberry itu tuh enak banget tuh. Harganya juga ya tapi emang nggak bisa dibilang murah, tapi karena lengkap banget itu kayak enak lah anggapannya. Oke. Nah, ini area luar ke Bener. toko. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ada brand baju yang sangat-sangat terkenal. Iya, Oh, iya, itu gua ya, tahu, yang gua sering just tip tuh. Benar. Yang Itu gambarnya terkenal. bunga ya. Iya, Yang ada bunga. kafenya tapi di Gue dalam. baru tahu itu pas dari teman gue yang di Jakarta. Oh gitu. Gara-gara gitu. Tapi katanya udah buka dia cabang di Jakarta. Ya, tapi Saking terkenalnya ya. sempet rame banget dan semuanya pakai baju itu. Bener-bener gue sampai mau beli agak gimana gitu. Semuanya pakai baju itu Kayak kembaran jangan kebanyakan. Bener-bener gue keluar lewat sini itu semua pakai baju itu. Iya. Tapi kayaknya sekarang udah enggak. Itu kayak Udah tahun musimnya lalu. Udah lewat, udah lewat. Baru 1 tahunan ya anggapannya ya. kayak kemana-mana kayak Iya, dan tapi aku juga sampai lihat kan penasaran. Tapi harganya tuh nggak sampai level yang nggak bisa dibeli gitu. bener-bener. Masih bisa. Masih bisa. Tapi ya gitu semua umat pakai. semua iya jadi. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan gitu. Bener, apalagi di Jakarta tuh. kalau mau upacara itu seragamnya itu kayaknya udah gampang lah tentunya. Semua punya soalnya. Aduh lucu banget ya. Jadi kalau yang bahas tentang Hanggang Jin lagi, emang tempatnya tuh banyak-banyak seperti perusahaan besar membuka cabang yang anggapannya oh ini aku bisa buka kayak gini, show off lah anggapnya. Jatuhnya seperti flagship store lah anggapannya. Gitu. Tadi seperti tadi ada kayak Maxim itu kan sebenarnya mix coffee, tapi dia buka cafe yang besar banget. Jadi kayak nunjukin kita nggak cuma bikin mix coffee, ada kafenya yang bagus juga kayak gitu. Jadi misalnya yang barista yang mau kerja di sana juga oke banget karena dia di bawah naungan perusahaan besar dan cabang asli anggapannya gitu. Dijaga lah anggapannya. Tadi seperti kalau yang tadi Passion 5 itu yang kayak benar-benar kayak menunjukkan kalau perusahaan roti besar itu bisa kayak apa gitu. Karena dia tuh benar-benar lengkap banget. Misalnya yang chef Prancis terkenal banget, dia kayak collab sama mereka. Jual produknya dan produknya juga masih ada di sana yang coklat tadi kalau teman-teman lihat namanya Patrick Roger kalau nggak salah. Dan itu juga sebenarnya ada lantai bawah dan lantai atasnya juga. Yang Kalau mana nih? Passion 5. Oke. Kalau bawah tuh lebih kayak brunch lah anggapannya. Berarti dia gede banget ya gedungnya ya? Gede banget. Dan ada sapamnya juga itu. Ada yang bukain pintu. Soalnya kan biasa kalau di coffee shop yang gue datang Korea paling ya nggak begitu gede lah. Bener. Standar. Kan tapi kalau tadi juga di video aja udah kelihatan gede, luas gitu. Dan ya emang gede banget satu gedung lah anggapannya. Dan lengkap banget dari ya kalau pecinta baker atau pastry kalau ke sana tuh kayak matanya bling-bling kayak gitu. Iya kayak surga nggak sih Kayak surga. bingung mau beli yang mana. Bener. Tapi kayak sebenarnya SPC Group ini emang benar-benar perusahaan yang kayak wow gila sama roti karena dia ada kelasnya juga.
Dan kelasnya juga levelnya tuh tinggi banget, bukan Kelas yang ini untuk yang kayak training pengen jadi bener, baker. Oh, gitu. baker pastry. Tapi itu bukan yang kelas yang ya kelas kayak coba-coba gitu. Tapi Pemula nggak bisa. pemula juga ada, Oh. tapi yang bener-bener profesional tuh dia juga ada. Gue pengen deh belajar. Iya. Heeh. Tahu nggak? Kayak seru nggak sih? Seru, tahu terus lo buka bisnis ini kue kering buat Lebaran sama Natal kan Bener. di Jakarta tuh lagi rame banget kan kayak sekarang tuh banyak toko kue. Nastar gitu ya. Nastar, Bener. Lebaran sama Putri Natal itu salju. pasti laku kan. Tapi dia tuh bener-bener levelnya tuh bukan yang kita bilang cuman les di mana gitu. Dia tuh levelnya kalau teman-teman yang sekolah masak atau apa kan biasanya ngomongnya LCB gitu kan, ya, singkatannya ya. Apa tuh LCB? Sekolah Cordon Bleu kayak gitu kan. Iya. Selevel sama itu, setinggi itulah anggapannya. Pasti mahal juga ya biaya ininya, Jadi kalau pendidikannya. teman-teman yang kan di Indonesia juga banyak yang ke Korea untuk belajar bikin cake atau apa, itu juga bisa jadi pertimbangan untuk belajar di sini kayak gitu. Lengkap ya, semua ada ya yang berkaitan dengan pastry. Iya, dunia pastry bakery kayak bakery. gitu. Seru sih kayaknya Pak punya toko bakery gitu. Dan selain itu juga di sini juga ada rumah donat yang menurutku paling enak di Korea. Di daerah Gangjin. ini. Nah, tapi Oh Mbak ya. videoin karena nggak kesana juga. Namanya Old Fairy Donut. Jadi kalau teman-teman ingin coba donatnya juga boleh. Dan juga shopping di sini juga termasuk lengkap. Kayak misalnya daripada lengkap lebih ke yang vintage yang ada brandnya. Jadi kalau teman-teman yang mencari barang vintage di sini juga cukup ada lah anggapannya. Vintage kayak ini, kayak bekas. brand yang branded tapi yang Bekas. yang second gitu. Benar. Oh gitu di Tapi sini banyak. Banyak, dan kalau yang vintage itu bisa jadi lebih mahal karena udah nggak produksi kan. Iya, Betul. benar. Mahalnya. Jadi yang kayak limited udah bukan limited Udah lagi duitin ya. lagi, udah nggak ada. Udah old edition kayak gitu ya. Oh, jadi di sini banyak toko-tokonya di Hanggangjin ini. Bener. Terus tadi juga ada kayak yang toko-toko yang udah ada brandnya, yang kayak yang tadi seperti kita bilang yang sangat zaman di manapun si lah. M itu ya, si M. M. Itu juga ada kafenya dan Oh, ada kafe. Oh, ada kafenya. di dalam. Oh, baru tahu gue ada kafenya. Jadi ya lebih spesial ya anggapannya ya. Jadi yang kaum keluarga yang istrinya kalau mau shopping dia bisa ngafe di sana Oh, sambil iya, nyantai. bener. Soalnya kalau Suaminya yang bisa duduk ya. kalau yang laki-laki itu biasanya bingung kalau istrinya misalnya belanja. Bener. Kalau nggak ada tempat duduk itu kayak capek gitu. Iya. Tapi pintar juga berarti dia bisa mikir gitu kan. Bener. Ibunya belanja, suaminya nongkrong di kafe. Jadi Iya. dia Bener. dapat dua Jadi belanja tenang juga. Belanjanya Belanja tenang. dapat, harga kafe juga dapat Bener, gitu. bener. Dia Nah. dapat duit dari dua sumber. Bener, tadi lebih mantep ya. Dan sebenarnya di sana juga kayak banyak kafe sama rumah makan yang enak juga. Jadi kalau teman-teman mau ke sini cari makan juga bisa, tapi bukan yang harganya yang murah banget. Emang yang lebih ke ada harga tapi terkenal kayak gitu. Tapi kalau ngelihat video tadi juga emang vibes-nya tuh gue berasa kayak lagi di Gangnam Apgujeong gitu ya, gedung-gedungnya. Bisa jadi Kayak vibes Besar soalnya kan. vibes Bukan. Gangnam gitu. bukan yang kayak Yeonnam ya. Kalau Yeonnam Yeonnam kan kan kayak Kecil-kecil. konsepnya itu emang Mini. kayak yang toko kecil, Toko kecil, toko kecil. resto-resto kecil-kecil lah gitu. Kalau yang di sini emang yang perusahaan besar misalnya masuk. Soalnya perusahaan sih. Grup ya. Grup. Grup soalnya. Kata Eva Devita salah satu yang pengen banget dipelajari itu bikin kue gitu, kayaknya seru. Iya, mungkin Iya. bisa dicoba nih Eva Devita ya. Bener. Les Soalnya- di situ ya. Aku juga sering dengar kalau teman-temanku yang emang kerja di bagian bakery atau pastry itu ke Korea untuk belajar. Jadi ya misalnya ya emang banyak sih tempat belajar, tapi ya yang salah satu tempat yang di naungan grup ya ini kayak gitu. Keren banget, apalagi bisa buka cabang di Indonesia. Jadi sajang nim di sana, jadi ownernya gitu ya. Jual kue kering. Jual kue kering khas Korea pasti banyak banget ya. Iya. Gue juga pengen sih. Bakery seru deh kayaknya. Seru banget kayaknya ya. Yudi. Yuk. Kita les dulu kali ya. Berapa lama sih lesnya? Kata Afrodit, adikku jualan kue kering sekaligus produksi juga di sana. Jadi kalau Idul Fitri tinggal beli di tempat adikku kerja. Oh, adiknya juga ya Promosi jualan. nih jadinya ya. Kata El Karatsen, baking emang menarik banget buat dipelajari. Iya ya.
Bener, tapi emang kalau dunia kerjanya nggak seindah itu Oh sih. iya, pengalaman ya, sesuai pengalaman. Tapi mungkin kalau bisnis itu agak beda ya, karena Iya, iya. di Indonesia kan bisnis kan, oh cuma aku yang handle, mungkin bisa asik lah anggapannya. Tapi kalau kerja di dunia Kalau kerjanya jadi pekerjanya. Tadi ya balik lagi untuk coba-coba boleh, tapi kan kalau kita passion di sana atau enggak harus dicoba dulu Betul, baru tahu. Wah, seru banget ya Seru jalan-jalan banget. hari ini di daerah Hangangjin ya. Jadi menambah referensi buat teman-teman co-hires yang ingin jalan-jalan ke Korea. Betul. Udah dikasih tahu, udah di-spill semuanya sama DJ Jisup tadi. Ada banyak banget tempat-tempat belanja dan juga nongkrong di daerah Hangangjin. Iya, buat yang pecinta dessert tuh disaranin yang tadi ya. Bener. Biar nanti, tapi harus disediakan dulu juga nih uangnya ya, harus cukup ya. Soalnya kayaknya bakal mahal nggak sih? Iya, Lumayan, nggak usah dibilang cukup mahal. murah, tapi dia Bener-bener. lengkap banget. Jadi Tapi misalnya lengkap. teman-teman yang kayak males cari-cari, misalnya nanti ngafenya di sini, makan rotinya di sini kan capek ya Bener-bener, anggapannya. bener. Itu Kalau udah yang sekalian ya? Ada semua, Ada semua. dari es krim coklat, terus yang Wow. cake cantik semuanya ada. Mantep banget. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak DJ Jisup sudah ngajakin kita jalan-jalan hari ini. Dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah. Bye-bye.